Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 2024C, saya Bilqis Wadiani Srina dengan NIM 216. Saya Ferlin Teresia Pania dengan NIM 220. Di sini kita akan menunjukkan hasil proyek kita. Oke, jadi di dalam proyek kita ada beberapa struktur penyusun, yaitu yang pertama folder Nginx. Di folder ini berisi file-file yang berkaitan dengan konfigurasi web server Nginx. Terus yang kedua ada folder conf. Folder ini berisi file konfigurasi Nginx. Di dalam folder itu terdapat file default conf yang berisi konfigurasi utama Nginx, seperti pengaturan port yang didengarkan, lokasi file dan lainnya. Terus di sini ada HTML, folder HTML berisi file-file HTML yang akan disajikan oleh web server Nginx. Terus ada file index HTML, file HTML utama yang akan ditampilkan saat pengguna mengakses situs web. Oke, lalu di sini ada folder Node.app, yang dimana folder ini berisi kode aplikasi Node.js. Memiliki satu file, yaitu file app.js yang merupakan file utama aplikasi Node.js. Lalu ada folder Node.modules, yang dimana folder ini berisi dependensi aplikasi Node.js yang diinstal menggunakan npm. Memiliki dua file, yaitu file package.json dan package.log.json, yang dimana file package.json ini yaitu file yang mendefinisikan dependensi dan metadata untuk proyek Node.js. Lalu untuk file package.log.json yaitu file yang menyimpan informasi tentang versi spesifik dari dependensi yang diinstal, yang dimana memastikan reproduksibilitas. Jadi di sini saya mau menjelaskan Nginx. Konfigurasi Nginx itu ada image. Sini kita menggunakan versi terbaru Nginx. Terus ada port 8080 di komputer lokal. Terus dihubungkan ke port 80 di dalam kontainer. Jadi kita bisa mengakses Nginx di browser melalui localhost 8080. Terus ada volume. Di bagian Nginx HTML user share ini gunanya itu direktori Nginx HTML pada host yang dipetakan ke folder default Nginx untuk file HTML di kontainer. Terus yang kedua, yang Nginx conf ini, yaitu direktori konfigurasi lokal untuk Nginx yang disinkronkan ke dalam kontainer. Networknya itu langsung terhubung ke app network. Terus di sini ada depends on. Itu gunanya biar memastikan WordPress aktif sebelum Nginx berjalan. Jadi Nginx bergantung pada layanan WordPress. Terus ada config. Ini menggunakan file konfigurasi Nginx config yang diambil dari .nginx-nginx.conf. Terus yang kedua, PostgreSQL. PostgreSQL ini konfigurasinya ada image. Kita pakai Postgres 14. Itu sengaja karena itu adalah versi PostgreSQL yang stabil. Terus ada environment variable-nya. Di situ berisi Postgres user, Postgres password, Postgres DB. Nilai variabelnya itu dia ambil dari file env. Terus ada volume. Di sini volumenya disimpan secara persisten di volume Postgres data. Terus di sini ada health check. Perintah pg is ready itu digunakan memeriksa apakah database siap digunakan. Pengecekannya dilakukan setiap 30 detik dengan batas waktu 5 detik hingga 3 kali percobaan. Terus ada config. Config-nya menggunakan file konfigurasi tambahan dari PostgresConf. Ketiga, pgadmin. Konfigurasinya itu ada image dph-pgadmin 4.
Ini versi terbarunya. Terus ada environment variable, ada berisi pgadmin default email dan pgadmin default password yang menentukan kredensial login. Sini ada port, itu mengakses antarmuka web pgadmin melalui localhost 5050. Terus yang keempat Redis. Redis ini konfigurasinya yaitu image-nya ada. Kita memakai versi terbarunya. Terus ada port default Redis kita pakai 6379 yang diekspos ke host. Oke, lalu di sini ada WordPress yang dimana WordPress ini memiliki konfigurasi image menggunakan WordPress versi terbaru. Lalu ada environment, kita di environment WordPress ini ada 4, yaitu WordPress DB host yang dimana host database adalah Postgres. Lalu ada WordPress DB user, WordPress DB password, dan WordPress DB name yang diambil dari .env. Lalu portsnya kita memakai port lokal di 8081 yang dipetakan ke port container 80. Lalu networksnya terhubung ke app network dan depends on-nya bergantung pada layanan Postgres. Lalu ada MariaDB. Di sini kita konfigurasinya memakai image MariaDB yang versi terbaru juga. Lalu environment-nya ada 4, yaitu MySQL root password, MySQL database, MySQL user, dan MySQL password. Lalu volumenya kita di sini memakai volume MariaDB data, yang dimana di volume ini gunanya untuk menyimpan data database secara persisten. Lalu ada health check. Health check ini gunanya mengecek status MariaDB dengan perintah MySQL admin ping dan networksnya terhubung ke app network. Lalu ada RabbitMQ. Di sini konfigurasinya memakai image RabbitMQ management. Lalu portsnya kita memakai 2 ports, yaitu port 15672 untuk antarmuka web RabbitMQ dan port 5672 untuk protokol AMQP. Dan networks RabbitMQ terhubung ke app network. Lalu yang terakhir ada Node.js yang konfigurasinya yaitu memakai image Node versi terbaru. Lalu ada working directory. Direktorinya kerja di kontainer adalah garing app. Lalu volumenya kita memakai volume Node app yang dimana di volume ini gunanya untuk menyalin kode aplikasi dari lokal ke kontainer. Lalu ada comment. Di comment ini gunanya untuk menjalankan aplikasi dengan perintah npm start. Lalu portsnya kita pakai port lokal 3000 dipetakan ke port container 3000. Dan networks Node.js kita terhubung ke app network langsung. Jadi lebih singkatnya, kode yang kita gunakan ini mendefinisikan konfigurasi Docker Compose untuk aplikasi yang menggunakan beberapa kontainer termasuk PostgreSQL, MariaDB, dan Nginx. Kontainer-kontainer ini dihubungkan melalui jaringan app network dan data persisten disimpan dalam volume Postgres data dan MariaDB data. Konfigurasi Nginx dan PostgreSQL didefinisikan dalam file nginx.conf dan postgres.conf masing-masing. Lalu di sini kita mau mencoba Docker Compose menggunakan Docker Compose app main.d. Jadi kalau udah kayak gini tuh udah jalan, kita langsung ke browsernya aja. Kita buka localhost 8080. Nah, ini udah kebuka. Ini punya Nginx. Terus lanjut ke localhost 15672. Ini punya RabbitMQ, udah kebuka. Lalu ke localhost 5050 punya pgadmin. Kita akan mencoba memasukkan email. Lalu passwordnya. Nah, kalau udah berhasil tampilannya akan seperti ini. Lalu ke localhost 3000. Kalau udah berhasil, ini udah berhasil dan ini miliknya Node.js. Jadi sekian penjelasan dari proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.